Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian haji. Apa itu pengertian haji, apa itu pengertian umroh, dan serta dalil tentang umroh dan haji. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kurban. Apa itu kurban? Kurban merupakan hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari bahasa Arab, kurban yaitu qoruba yang artinya dekat. Selanjutnya yaitu hukum kurban. Hukum kurban yaitu sunnah muakkad, terdapat pada surat Al-Kautsar ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Selanjutnya yaitu waktu dan tempat menyembelihnya kurban. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha atau tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana dabaha qabla an tusalliya falyadbah ma kana ha ukhra." Yang artinya, barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum kita mengerjakan salat, maka hendaklah yang menyembelih yang lain sebagai gantinya. Tempat yang layak untuk menyembelih hewan kurban sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha, seperti di masjid, di mushola, ataupun di lapangan. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yadbahu wa yanharu bil musholla." Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa menyembelih kurban di tempat pelaksanaan sholat Id. Yang selanjutnya yaitu ketentuan hewan-hewan yang akan dikurban. Hewan yang dimaksud adalah hewan kurban yaitu unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat telah cukup umur dan tidak cacat, misal pincang, sakit, atau kurus, dan yang lainnya. Ketentuan cukup umur ialah 1. Domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Yang kedua, kambing sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Yang ketiga, unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Dan yang terakhir, sapi atau kerbau yang sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Seekor kambing atau domba ya hanya untuk kurban 1 orang, sedangkan sapi, kerbau atau unta untuk 7 orang. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Narahna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyatil badnata an sub'atin wal baqarata an sub'atin." Yang artinya kami telah menyembelih kurban bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Yang selanjutnya sunnah menyembelih hewan kurban. Yang pertama, melaksanakan sunnah-sunnah yang berlaku pada penyembelihan, seperti membaca basmalah, membaca sholawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pada pangkal leher, serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. Yang kedua yaitu membaca takbir Allahu Akbar. Yang ketiga
membaca doa sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Allahumma taqabbal min Muhammadin wa li Muhammadin wa min ummatin Muhammadin. Terakhir, orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya, jika ia mewajibkan kepada orang lain, ia disunatkan hadir ketika menyembelihan berlangsung. Yang selanjutnya atau yang terakhir, hikmah kurban. Hikmah berkurban itu apa? Yang pertama, bagi orang yang berkurban, hikmahnya menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah berkurban untuk penerima daging yaitu menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan bertambah semangat dalam hidupnya. Yang selanjutnya, hikmah bagi kepentingan umum. Yang pertama, memperkokoh tali persaudaraan karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang yang mampu maupun yang kurang mampu. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.